Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4761. Pukul 5 sore. Tim Rolls-Royce Gerard membawanya dan Hogan ke hotel tempat Charlie dan Stella menginap saat itu. Melihat Charlie, Gerard berkata dengan hormat, "T.N. Wade, konvoi siap berangkat kapan saja." Charlie mengangguk ringan, dan ketika dia melihat Jemima tidak ada di sana, dia bertanya dengan santai, "Apakah Nona Jemima ada di sini?" Gerard buru-buru menjelaskan, "Kembali ke Pak Wade, saya memanggilnya." Dan dia bilang dia harus pergi ke bandara untuk sesuatu, jadi dia pergi sendiri. Charlie kemudian berkata, "Oke, kalau begitu kita juga pergi." Setengah jam kemudian, Charlie dan Stella mengikuti iring-iringan mobil Gerard ke Bandara Internasional Hong Kong. Konvoi berhenti di depan gedung VIP. Setelah Gerard turun dari mobil di depan, dia berlari sampai ke mobil tempat Charlie berada, dan setelah membuka pintu, dia berkata dengan hormat, "Tuan Wade, kamu dan Nona Faye harus bekerja keras sekarang. Kami pergi ke pemeriksaan keamanan dan bea cukai bersama terlebih dahulu, dan konvoi harus melalui saluran mobil untuk pemeriksaan keamanan. Setelah pemeriksaan keamanan, kami akan menunggumu di bandara. Setelah Anda melewati prosedur bea cukai, Anda dapat melihat saya segera setelah Anda keluar." Dia berkata, khawatir Charlie tidak akan puas dengan proses semacam ini. Dia dengan cepat menjelaskan, "Tuan Wade, Hong Kong memiliki cara yang lebih ketat dalam keselamatan penerbangan. Berbeda dengan Amerika Serikat yang relatif longgar. Proses-proses yang harus diikuti ini semuanya sangat diperlukan. Tolong tahan dengan itu." Charlie mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Oke, kalau begitu aku dan Nona Faye akan masuk dari sini." "Oke." Gerard mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku akan mengirim kalian berdua duluan. Ayo pergi." Charlie berkata, "Tuan Liu tidak harus begitu sopan, silakan saja dan kami akan masuk sendiri." Setelah berbicara, dia dan Stella turun dari mobil. Gerard bersikeras membawa Charlie dan Stella ke gedung VIP, dan menyaksikan keduanya memasuki saluran inspeksi keamanan. Kemudian dia dengan cepat berbalik dan kembali ke konvoi, mengarahkan konvoi untuk menerima pemeriksaan keamanan dari saluran mobil khusus. Karena mereka menunggu Charlie dan Stella dan yang lainnya, mereka memiliki satu prosedur bea cukai lebih dari Gerard dan yang lainnya. Jadi ketika mereka menyelesaikan formalitas dan memasuki bandara, iring-iringan Gerard juga menyelesaikan pemeriksaan keamanan dan sudah berada di luar lorong VIP. Menunggu. Melihat Charlie dan Stella keluar, Gerard yang berada di pintu, langsung menyapanya dan berkata dengan hormat, "T.N. Wade, saya sudah mengirim barang bawaan Anda dan Nona Faye ke pesawat sebelumnya. Ada juga beberapa souvenir Hong Kong yang khusus aku siapkan untuk kalian berdua, dan itu sudah dikirim." Charlie tersenyum, "Kali ini saya datang ke Hong Kong untuk banyak masalah untuk Tuan Liu. Bagaimana saya bisa membiarkan Tuan Liu menghabiskan lebih banyak uang?" Gerard berkata dengan senyum di bibirnya, "Tuan Wade terlalu sopan, ini yang harus saya lakukan. Belum lagi aku tidak menyiapkan hadiah mahal khusus untuk kalian berdua. Hanya beberapa balon hati kering yang relatif berkualitas tinggi. Gelatin ikan bibir kuning dan kulit jeruk keprok Xinhui. Hal-hal ini hanya produk lokal, dan benar-benar tidak mudah untuk dicoba. Tapi barang-barang ini tidak mudah dibeli di pasar, jadi aku menyiapkan beberapa untuk kalian berdua." Saat dia berbicara tetapi Gerard tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya. Souvenir lokal yang disiapkan untuk Charlie, Dewa Wabah, bernilai puluhan juta. Ini benar-benar menjawab pepatah lama, mudah untuk meminta dewa, tetapi sulit untuk memberi kepada dewa. Charlie mendengar apa yang dia katakan, tersenyum, "Emer Liu terlalu rendah hati. Salah satu dari 3 hal yang Anda sebutkan adalah bahan yang sangat mahal, kan?" Gerard buru-buru berkata, "Tuan Wade, mahal tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Jadi kamu tidak harus sopan padaku." Charlie mengangguk, melihat masih belum ada tanda-tanda Jemima di antara orang-orang yang berdiri di luar mobil. Dia tidak sadar, merasa sedikit kecewa. Tapi dia tidak bertanya lagi pada Gerard, dan berkata, "T.N. Liu, ini sudah larut, ayo masuk ke mobil dan pergi." Gerard melihat waktu dan berkata dengan cepat, "Tuan Wade, ada yang salah dengan gadis ini Jemima. Dan saya tidak bisa menghubungi lewat telepon. Mohon tunggu sebentar,
dan saya akan mencobanya. Setelah itu, dia mengeluarkan telepon. Ketika dia akan menelepon, dia mendengar suara Jemima tidak jauh. Ayah! Charlie menoleh tanpa sadar, dan saat dia melihat Jemima, kekecewaan yang tak terkendali di hatinya menghilang seketika. Jika dia tidak bisa melihat Jemima lagi sebelum meninggalkan Hong Kong hari ini, dia pasti akan memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Pada saat ini, Gerard juga tampak bahagia, mengulurkan tangan, dan melambai ke Jemima. Dan mau tak mau mengeluh, dari mana saja kamu? Semua orang menunggumu, dan kamu bahkan tidak mengangkat telepon. Jemima berkata terengah-engah, seorang saudari yang baik baru saja kembali dari Jepang. Aku memintanya untuk membawakan beberapa barang untukku. Jadi aku pergi ke dia dulu untuk mengambilnya. Tapi pesawatnya delay. Namun demikian, saya baru saja mendapatkan barang-barang saya. Saya datang dengan cepat. Saya datang berlari jauh-jauh, dan tidak repot-repot melihat ponsel saya. Bab 4762 mengatakan bahwa Jemima datang ke Gerard, memandang Charlie dan Stella, dan dengan nada sedikit menyesal berkata, "Maaf, Tuan Wade dan Nona Faye, karena membuat kalian berdua menunggu." Stella tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kami baru saja tiba, dan kami tidak mengejar pesawat, jadi tidak terburu-buru." Melihat Jemima membawa sebuah kotak seukuran tas kerja, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jemima, apa yang kamu pegang?" Kelihatannya cukup berat. Jemima melirik tangannya. Mau tak mau dia melihat Charlie di sebelahnya, dan berkata dengan sedikit malu-malu, "Ini adalah hadiah kecil yang saya beli dari Jepang untuk Tuan Wade." Setelah itu, dia mengangkat kotak itu dengan kedua tangan. Di depan Charlie, dia berkata dengan penuh harap, "Mr. Wade, ini hadiah untukmu, tolong jangan tidak menyukainya." Charlie tidak menyangka Jemima secara khusus menyiapkan hadiah untuknya. Dia menatapnya dengan ekspresi antisipasi. Charlie tidak menunjukkan rasa hormat padanya, dan berterima kasih padanya. "Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Nona Jemima atas kebaikannya." Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak itu. Dia tidak menyangka kotak itu berat. Melihatnya menerimanya, Jemima tersenyum manis, memikirkan sesuatu, lalu dengan cepat bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, tolong buka hadiah ini setelah kamu naik pesawat." Charlie setuju, "Oke." Stella di samping bertanya dengan sengaja, "Jemima, apakah Anda hanya menyiapkan hadiah untuk Tuan Wade? Kupikir kita lebih dari sekedar teman." Jemima langsung malu dan berkata dengan malu, "Maaf, Nona Faye, saya tidak sengaja melihat hadiah ini di situs web kemarin. Dan hanya ada satu, jadi saya meminta seorang teman untuk membelinya dan membawanya ke sini. Hadiahmu akan siap dikirimkan kepadamu nanti." Stella berkata sambil tersenyum, "Aku hanya menggodamu dan bercanda denganmu, jangan dianggap serius." Setelah berbicara, dia dengan cepat berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, biarkan Jemima membawa mobil bersamamu. Aku akan segera membayarmu kembali. Saya ingin mengambil penerbangan 12 jam dengan Anda. Jadi sekarang aku tidak akan merampas waktunya berdua denganmu." Jemima berkata dengan malu-malu, "Nona Faye, saya bisa naik mobil apa saja." Stella berkata sambil tersenyum, "Karena mobil apapun baik-baik saja, mari kita ambil mobil ini, dan aku akan masuk ke dalam mobil bersama Tuan Yuan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melambaikan tangannya ke belakang, sambil duduk di Rolls-Royce di belakang tim. Melihat ini, Charlie memegang pintu mobil dengan satu tangan dan berkata kepada Jemima, "Nona Jemima, silakan masuk ke mobil." Jemima mengangguk kecil, menyapa ayahnya, lalu membungkuk dan masuk ke mobil. Charlie juga masuk ke mobil, melihat Jemima masih terengah-engah saat ini. Menebak bahwa dia pasti sangat lelah karena berlari sepanjang jalan, dan berkata, "Karena penerbangan temanmu tertunda, kamu bisa meneleponku, mengapa berlari terburu-buru?" Jemima menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana aku bisa membiarkan begitu banyak orang menungguku bersama?" Dia tidak menunda terlalu lama, saya berlari beberapa langkah lagi untuk mengejar waktu. Charlie punya perasaan aneh, melihat kotak di tangannya, dan berkata, "Sebenarnya, tidak perlu memilih hadiah untukku, aku sebenarnya tidak kekurangan apa-apa." Jemima berkata dengan serius, "Kamu memberiku pil yang sangat berharga. Aku belum mengembalikan hadiahnya." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa yang memberitahumu bahwa pil itu berharga? Apakah itu Nona Faye?"
Ya, Jemima sepertinya merasa seperti anak yang melakukan kesalahan, dan berbisik gugup. Saat Anda membelikan saya casing telepon, saya tidak sengaja mengeluarkan pil obat yang Anda berikan kepada saya dan menunjukkannya kepada Nona Fei. Dia buru-buru menjelaskan, saya benar-benar tidak ingin pamer atau apa. Saya baru saja mendengar dari Nona Fei bahwa Anda memiliki 2 ramuan ajaib, dan kemudian Anda memberi saya 1 juga. Jadi aku tanpa sadar menunjukkannya padanya. Omong-omong, Jemima mengumpulkan keberaniannya, menatap Charlie, dan bertanya dengan lembut. Maaf, aku tahu kamu mengatakannya sebelumnya, jangan biarkan aku memberitahu orang lain. Jangan biarkan aku menunjukkannya pada orang lain, kupikir kau bercanda. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, karakter. Miss Fei masih bisa dipercaya. Tapi kamu harus menyimpannya dengan aman di masa depan, dan jangan biarkan orang lain melihatnya. Dia menatap pengemudi di depannya. Untungnya, barisan belakang dan depan mobil ini memiliki kaca kedap suara privasi. Jadi percakapan antara keduanya tidak keras, dan pengemudi pasti tidak akan mendengarnya. Melihat bahwa Charlie tidak menyalahkannya, Jemima akhirnya menghela napas lega dan berkata dengan patuh. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun lagi di masa depan. Charlie mengangguk ringan, berpikir dalam hati, Stella, aku tidak tahu caranya. Dia akan merasakannya saat melihat pil penghemat darah yang kuberikan pada Jemima. Pada awalnya, ketika kakeknya sedang sekarat, dia hanya memberikan setengahnya. Bukan karena Charlie pelit, alasan utamanya adalah karena ia agak tidak puas dengan Stella saat itu. Bagaimanapun, wanita ini mendekati dia dan istrinya dengan identitas palsu. Dan bahkan diam-diam menyelidiki latar belakangnya, yang membuatnya merasa cukup kecewa. Untuk ketidakpuasan ini, dan jika saudara perempuannya tidak diculik oleh keturunan Fei pada saat itu, dia akan kehilangan segalanya dalam sekejap, dan dia bahkan tidak akan memberikan setengah pil. Namun, Stella yang sekarang bukanlah Stella yang asli. Dia telah bersumpah setia padanya, dan kali ini, dia telah melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengannya. Dan antara dia dan Jemima, dia benar-benar tidak bisa memihak satu sama lain. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus mengambil kesempatan ini untuknya datang ke Hong Kong. Untuk melakukan sesuatu untuknya dan memberinya hadiah yang selalu dia impikan. Bab 4763. Setelah 10 menit berkendara, Konfau tiba di hanggar tempat pesawat khusus Stella diparkir. Charlie awalnya berpikir bahwa pesawat khusus Stella harus menjadi jet bisnis mewah. Sama seperti Gulfstream G650, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang diparkir di hanggar saat ini ternyata adalah Boeing 747 yang sangat besar. Pesawat ini, seperti Air Force One, milik Presiden AS, adalah simbol kekayaan dan kekuasaan. Awak saat ini telah menyelesaikan semua pemeriksaan pralepas landas, dan lebih dari 10 orang. Termasuk kapten dan purser, berdiri di bagian bawah tangga spiral pesawat dan menunggu. Konvu itu berhenti satu demi satu, dan semua orang turun dari mobil. Charlie melirik Jemima di sampingnya, dan ketika dia melihat bibirnya mengerucut dan dia tidak berbicara. Dia berkata, Nona Jemima, ayo turun dari mobil. Jemima mengangkat kepalanya, matanya menatap Charlie dengan samar, dan dia berkata dengan lembut. T.N. Wade, kapan kamu bisa datang ke Hong Kong lain kali? Charlie tersenyum dan berkata, itu tergantung pada situasinya. Jika ada kesempatan, saya pasti akan datang. Jemima mengetuk lembut dengan melankolis dan Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu harap berhati-hati, Tuan Wade. Ketika Anda datang ke Hong Kong, ingatlah untuk memberitahu saya sebelumnya. Baru-baru ini, karena dia pergi ke sekolah dengan istri saya di Amerika Serikat. Dia tampaknya sedikit santai, tetapi setelah periode waktu ini berlalu, dia akan sibuk lagi. Saat itu, dia tidak akan punya waktu dan kesempatan untuk datang ke Hong Kong. Namun, saat ini, Charlie tidak tahu bahwa Jemima, yang ada di sampingnya, siap untuk diam-diam pergi ke daratan untuk pembangunan. Namun, Jemima tidak punya rencana untuk memberitahunya tentang ini sebelumnya. Dia berpikir bahwa dia akan pergi untuk mengambil posisi di Aurose Hill University terlebih dahulu. Dan kemudian pergi ke Aurose Hill untuk mengejutkan Charlie secara langsung. Segera, Charlie dan Jemima turun dari mobil bersama-sama. Dan Stella, yang turun dari mobil lebih dulu, sudah menunggu di bawah tangga spiral. Gerard dan Hogan juga datang untuk menyambutnya. Gerard berkata kepada Charlie dengan wajah enggan. T.N. Wade, perjalananmu kali ini terlalu terburu-buru.
Saya ingin mengundang Anda untuk tinggal di rumah selama beberapa hari lagi. Tapi aku tidak berharap kamu berada di sini sekarang karena kamu akan kembali. Charlie tahu bahwa Gerard hanya sopan, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, mungkin ada kesempatan untuk melecehkan Tuan Liu di masa depan." Kemudian, Charlie menatap Hogan dan berkata dengan serius, "Paman Chen, jaga keluargamu selama ini. Dan aku akan menghubungimu terlebih dahulu ketika aku kembali ke Aurose Hill." Hogan menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Saya akan menunggu kata-kata Tuan Muda Wade." Charlie tersenyum, lalu berkata kepada Jemima, "Nona Jemima, terima kasih. Saya harap saya tidak mengganggu Anda selama beberapa hari terakhir." Mata Jemima penuh dengan keengganan, dan dia berkata dengan lembut, "Bagaimana bisa, Tuan Wei terlalu sopan." Charlie tersenyum sedikit dan mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang lagi. Setelah itu, di bawah pengawasan beberapa orang, mereka naik ke pesawat. Bersama Stella. Boeing 747 ini memiliki desain kabin dek ganda. Bagian depan badan pesawat dibagi menjadi lapisan atas dan bawah. Meskipun luas dek atas lebih kecil, 30 hingga 40 kursi kelas bisnis dapat ditempatkan dengan longgar. Sedangkan untuk pesawat Stella, dek atas disediakan untuk rombongan. Sedangkan kabin bawah dengan area yang lebih luas didesain dengan ruang pertemuan. Dan struktur lain seperti ruang penerima tamu, restoran, bar, dan 2 kamar mewah dengan kamar mandi terpisah. Bab 4764. Setelah naik pesawat, Stella pertama-tama membawa Charlie ke area resepsionis di lantai pertama, dan berkata kepadanya, "T.N. Wade, mari kita duduk di sini sebentar, pesawat akan segera lepas landas. Dan setelah pesawat terbang ke level, staf akan menyiapkan makan malam untuk kita. Jika kamu lelah setelah makan malam, kamu bisa pergi ke kamar untuk beristirahat dulu. Penerbangannya sekitar 12 jam, dan Anda akan berada di sana setelah tidur." Charlie mengangguk. Saat ini pesawat sudah mulai ditarik oleh traktor. Perlahan menyeretnya keluar dari hanggar. Melalui jendela, Charlie bisa melihat Jemima di bawah, terus-menerus melambai padanya. Charlie juga melambai padanya di seberang jendela. Dan kemudian sosok Jemima mulai terlihat semakin kecil. Setelah pesawat didorong keluar dari hanggar, keempat mesin menyala. Dan dengan dorongan mesin, ia mulai meluncur menuju ujung landasan. Pada saat ini, Jemima hampir tidak terlihat. Tapi Charlie menemukan bahwa meskipun semua orang naik pesawat, dia masih berdiri di sana. Charlie berbalik dan melihat untuk waktu yang lama sebelum menoleh ke belakang. Entah bagaimana, dia selalu memiliki perasaan empati terhadap Jemima. Dia tahu bahwa gadis cantik yang dicemburui banyak orang di Hong Kong ini benar-benar kehilangan warna kulitnya sejak hari ayahnya berselingkuh dari ibunya. Sejak itu, selain menghadapi air mata dan kesedihan ibunya setiap hari, dia harus menerima kenyataan bahwa ibunya sakit parah dan kesehatannya memburuk. Setelah kematian ibu, meskipun ayah memberikan banyak kompensasi materi, kompensasi ini hampir setetes ember dibandingkan dengan pukulan yang disebabkan oleh kematian ibu. Karena itu, dia tahu bahwa Jemima tidak bahagia selama ini. Dan bahkan hidup dalam nostalgia untuk ibunya. Ini juga membuatnya merasa sedikit lebih tertekan untuknya. Pada saat ini, Stella melihat penampilan Charlie yang melankolis dan merasa sedikit tersesat di hatinya. Dia selalu merasa bahwa dia tidak lebih buruk dari Jemima. Dan bahkan jauh lebih baik daripada Jemima dalam beberapa aspek. Tapi dia tidak mengerti mengapa dia hanya mengenal Jemima selama beberapa hari. Tapi dia bisa sangat memperhatikan Jemima, dan Jemima bahkan bisa melihat bahwa dia sedikit emosional. Tapi, dia tidak pernah menemukan cinta yang berhubungan dengan dirinya dalam dirinya. Sambil mendesah dalam hati, dia tidak lupa mengingatkan Charlie. "T.N. Wade, bisakah kamu membuka hadiah yang diberikan Nona Liu?" "Oh ya." Charlie ingat hadiah itu. Jadi, dia dengan hati-hati meletakkan koper di pangkuannya dan membukanya dengan lembut. Setelah membukanya, dia menemukan bahwa di dalam koper itu terdapat sebuah kotak kayu yang dibuat dengan sangat indah. Dan merek dagang Patek Philippe tercetak di bagian atas kotak. Stella, yang ada di samping, membungkuk untuk melihat, dan berkata dengan terkejut, "Ternyata itu jam tangan." Dia tidak bisa menahan nafas. Nona Liu benar-benar jeli, jadi dia memikirkan hadiah untukmu. Aku mungkin benar-benar tidak bisa memikirkan mereka, karena kamu tidak kekurangan apa-apa. Tapi sekarang aku memikirkannya, kamu hanya kekurangan arloji.
Pria sukses sepertimu sangat perlu memakai jam tangan yang bisa menunjukkan identitasnya saat dia keluar. Charlie tersenyum dan berkata, alasan mengapa saya tidak memakai jam tangan adalah karena saya tidak suka memakainya. Sekarang saya selalu membawa ponsel saya ketika saya pergi keluar sehingga saya dapat memeriksa waktu yang paling akurat kapan saja, di mana saja. Sama sekali tidak perlu membawa jam tangan besar di pergelangan tanganku. Stella tersenyum dan berkata, saya tidak menyukainya sebelumnya, tetapi arloji ini diberikan kepada Anda oleh Nona Liu. Mungkin karena orang ini, kamu mungkin suka memakainya. Setelah berbicara, dia buru-buru mendesak, Tuan. Wait, mari kita buka dan lihat. Saya memiliki beberapa penelitian tentang jam tangan, mungkin saya dapat membantu Anda dengan referensi. Charlie mengangguk dan membuka penutup atas kotak itu. Yang menarik perhatian adalah jam tangan bundar besar dengan lingkaran permata biru di sekeliling permukaannya. Yang sangat stylish dengan bingkai platinum. Stella tidak bisa tidak berseru saat ini. 5073P Patek Philippe, ini adalah model safir teratas. Nona Liu membuat pilihan yang tepat untuk Anda sekaligus. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, jam tangan ini sangat mahal? Bab 4765. Stella tersenyum. Sedikit, bagimu, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi jam tangan ini seharusnya menjadi salah satu yang paling mahal di antara jam tangan. Dan harga transaksi sebenarnya adalah 10 juta yuan dan dalam dolar, itu naik dan turun. Charlie tidak bisa menahan desahannya. Jam tangan seperti itu, 10 juta dolar? Ini terlalu mahal, bukan? Stella berkata dengan bercanda, tidak apa-apa, Anda dapat membeli seluruh merek Patek Philippe dengan pil penghemat darah. Patek Philippe telah melakukannya selama bertahun-tahun dan telah dipasarkan terlalu lama. Dan nilai pasarnya hanya 80 hingga 10 miliar dolar. Dan itu masih berlebihan jika Anda memiliki pil skatrik darah penyelamat jantung dan ingin bergerak. Saya bisa membeli Patek Philippe dan menukarnya dengan Anda. Setelah berbicara, Stella tersenyum lagi. Tidak, jika itu masalahnya. Saya terlalu banyak mengambil keuntungan dari Anda, mengapa saya tidak menambahkan grup Rolex juga? Nilai pasar Rolex Group adalah sekitar 10 miliar dolar AS. Charlie tidak menyangka Stella bersedia menggunakan Patek Philippe dan Rolex. Dua perusahaan arloji terkenal, untuk ditukar dengan pil penghambur darah yang menyelamatkan jantung. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, untuk orang kaya seperti kakeknya Douglas. 20 miliar dolar AS selama 3-5 tahun, ini masih sangat hemat biaya. Lagi pula, pil permajaan bisa dijual lebih dari 300 miliar dolar AS. Dan mudah untuk menjual 1/10 dari permajaan untuk pil penyebar darah hemat jantung. Sebenarnya, Charlie juga sangat jelas, jangan menganggap kata-kata Stella sebagai lelucon, tetapi pada kenyataannya, inilah yang sebenarnya dia pikirkan. Namun, berbicara dengan nada bercanda seperti itu, dia meninggalkan cukup ruang untuk dirinya sendiri untuk menengahi sebelum dan sesudah. Dan dia bisa menyerang dan bertahan. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak mau membeli pil penyebar darah yang menyelamatkan hati, maka dia pasti akan menganggap lelucon sebagai teman dan santai saja. Tetapi jika Anda mengikuti kata-katanya dan menyatakan minatnya untuk membeli ke sekolah, maka dia pasti akan membuang sikap bercandanya dan berbicara serius dan mendalam dengannya. Ini membuat Charlie menghela nafas lagi di dalam hatinya. Stella benar-benar pintar. Setiap saat dan dalam keadaan apapun, dia bisa menilai bentuknya dengan sangat jelas. Dan mengontrol ritme dengan sangat akurat, yang benar-benar menakjubkan. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa tidak merenungkan. Namun, dia pasti tidak berpikir bahwa aku sudah merencanakan untuk memberinya pil penyelamat darah. Pada titik ini, dia tiba-tiba merasakan ejekan. Dia tahu bahwa Stella bisa menyerang dan bertahan sekarang. Dan dia tampaknya memiliki inisiatif. Tetapi dia juga tahu bahwa dia masih memiliki kartu truf yang bernilai 1.000 pound. Dan itu untuk berpura-pura bingung dengan dia dengan sengaja. Jadi, dia menatapnya dan tersenyum, lalu melihat interior pesawat yang mewah dan baru, dan tiba-tiba berkata, "Oh benar, Nona Fei, pesawat Anda sangat baru, bukan? Apa kau baru saja membelinya?" Stella sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa berkomunikasi dengan Charlie tentang pembelian pil penyebar darah yang menyelamatkan jantung untuk percakapan seperti lelucon ini. Karena semuanya telah dikatakan di sini, mungkin masalah ini benar-benar dapat difasilitasi. Tapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa Charlie akan mengubah topik pembicaraan secara langsung.
Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah ditinju di udara. Bahkan tidak mendapatkan umpan balik, apalagi kemajuan nyata. Ini membuat Stella sangat kecewa tiba-tiba. Mau tak mau dia memikirkan Jemima lagi. Memikirkan pil penghambur darah penghemat jantung yang diberikan Charlie padanya, dia merasa lebih rendah diri. Dia merasa, Tuan Wade mengenal Jemima selama beberapa hari, dan dia bisa memberinya pil penyebar darah penghemat jantung. Tapi Pak Wade mengenalku jauh lebih awal daripada Jemima, tapi dia bahkan tidak mau menjualnya padaku. Mungkinkah di dalam hatinya, aku jauh lebih buruk dari Jemima? Pada saat ini, Stella, selain tersesat, mau tidak mau merasakan sedikit lebih banyak keluhan. Keluhan semacam ini menghalangi hatinya. Tidak nyaman, rongga mata malah sedikit merah dan basah. Namun, dia tidak ingin Charlie melihatnya, jadi dia dengan cepat menyesuaikan dan tersenyum bersama dengan kata-kata Charlie. Sejujurnya, pesawat ini sebenarnya dipesan oleh kakek saya dari Boeing 3 tahun lalu. Dan prototipenya adalah Boeing 7478, karena renovasi interior juga perlu diselesaikan Boeing. Seluruh siklus produksi sangat panjang, dan baru dikirim di Chicago minggu lalu.